Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun anak MEM telah meluangkan waktunya untuk mempelajari materi tentang konsep asam basa dan indikator asam basa dalam pembelajaran kimia yang MEM share ini. Terima kasih ya kalian telah meluangkan waktunya. Konsep asam basa dan indikator asam basa merupakan salah satu sub pokok bahasan dari pokok bahasan larutan asam basa yang dipelajari di kelas 11 program IPA semester genap. Adapun alokasi waktu bagi anak MEM untuk mempelajari sub pokok bahasan 3 konsep asam basa dan indikator asam basa ini adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Sebelum kita mempelajari materi tentang 3 konsep asam basa dan zat indikator asam basa, ada baiknya anak-anak MEM mengamati ketiga gambar atau foto di bawah ini. Di bawah ini ada gambar atau foto jeruk nipis, deterjen bubuk, dan air mineral. Nah, yang ingin MEM tanyakan, jelaskan ketiga perbedaan dari zat di bawah ini dan kira-kira apa ya hubungannya dengan materi kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran dari 3 konsep asam basa dan zat indikator asam basa adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi, anak-anak MEM mampu menjelaskan 3 konsep asam basa dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, anak-anak MEM mampu menjelaskan zat-zat indikator asam basa, baik indikator alami maupun sintesa, seperti kertas lakmus dan larutan indikator. Yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja atau praktikum kelompok, anak-anak MEM mampu mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral dengan tepat. Seperti biasanya, MEM akan selalu menyampaikan dan mengingatkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama dalam setiap proses belajar mengajar kimia bersama MEM. Yang pertama, memulailah dari internal diri kalian sendiri dengan mempelajari bahan ajar dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dalam kegiatan diskusi, seluruh siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghargai pendapat teman. Yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja praktikum kelompok, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, bekerja sama dengan baik dalam kelompok, maupun membantu teman antar kelompok jika diminta bantuannya dengan penuh keikhlasan. Dan yang terakhir, kelima, berperilaku disiplin, tertib dan santun, serta mengikuti pembelajaran kimia dengan perasaan yang gembira. Baiklah, yang akan MEM nilai dari kalian adalah 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek sikap atau afektif, terutama sikap sosial kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau kognitif. Dan yang terakhir, ketiga, adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Kita masuk yang pertama, yaitu penilaian sikap sosial. Yang akan MEM nilai dan amati dari kalian adalah keaktifan anak-anak MEM, kedisiplinan,
tanggung jawab, kerjasama, kerajinan, ketekunan, kejujuran, santun, dan kepedulian. Adapun penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran, Mem akan membagikan soal tes uraian atau essay test tentang konsep asam basa dan identifikasi sifat larutan asam basa dengan menggunakan indikator asam basa baik alami maupun sintesa. Pada penilaian keterampilan, Mem akan menilai kalian mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pengumpulan laporan percobaan dan hasil pengamatan. Kita masuk ke teori 3 konsep asam basa dan zat indikator asam basa. Kita masuk ke 3 konsep asam basa. Jadi ada 3 konsep asam basa, yaitu menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Jadi dengan kata lain, pembawa sifat asam adalah ion H+ atau ion hidrogen, dan pembawa sifat basa adalah ion OH- atau ion hidroksida. Larutan asam terbagi 2, ada asam kuat dan ada asam lemah. Sedangkan larutan basa terbagi 2, ada basa kuat dan ada basa lemah. Larutan asam kuat dan larutan basa kuat merupakan larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan asam lemah dan larutan basa lemah merupakan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit sudah kita pelajari di kelas 10. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana terbagi 2, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, karena terurai atau terionisasi seluruhnya, maka harga alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Untuk larutan non-elektrolit, karena tidak dapat terurai, tidak dapat terionisasi, maka harga alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah, karena terionisasi atau terurai sebahagian, maka harga alfa 0 lebih kecil dari alfa dan alfa lebih kecil dari 1. Artinya, harga alfa larutan elektrolit lemah berada di antara 0 dan 1, tetapi bukan 0 dan bukan pula 1. Bisa 0,25, bisa 0,5, bisa 0,1, bisa 0,9. Intinya di antara 0 dan 1. Ada begitu banyak larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Di antara begitu banyak larutan asam dan basa tersebut, hanya 7 yang asam kuat dan 5 yang basa kuat. Yang lainnya merupakan asam lemah dan basa lemah atau merupakan larutan elektrolit lemah. Maka ada baiknya kita mengetahui yang mana merupakan larutan asam kuat dan larutan basa kuat. Ada 7 larutan asam kuat, yaitu HNO3 atau asam nitrat, H2SO4 atau asam sulfat, HClO4 atau asam perklorat, HClO3 atau asam klorat, Hi
asam iodida, HBr, asam bromida, dan HCl, asam klorida. Sedangkan untuk 5 basa kuat adalah NaOH atau natrium hidroksida, KOH atau kalium hidroksida, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, SrOH 2 kali atau strontium hidroksida, dan BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Natrium sering juga dikenali dengan sodium, sedangkan kalium sering juga disebut atau dikenali dengan potasium. Ciri-ciri dari larutan asam. Yang pertama, berasa asam atau mengandung ion H+. Yang kedua, bersifat korosif atau mengikis. Logam saja dapat dikikisnya, apalagi kulit manusia atau kulit kita. Memiliki pH antara 0 sampai dengan 6 dan memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan ciri-ciri larutan basa adalah berasa pahit atau mengandung ion OH-, bersifat kaustik. Kaustik artinya licin, jadi seperti sabun itu kan licin. Kemudian memiliki harga pH dari 8 sampai dengan 14 dan membirukan kertas lakmus merah. Berikut merupakan contoh larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam cuka atau dalam kimia disebut asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Contoh larutan asam dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah minuman bersoda. Minuman bersoda atau sering juga dikenal dengan istilah minuman berkarbonasi memiliki rumus kimia H2CO3 atau asam karbonat. Contoh lainnya, larutan asam dalam kehidupan sehari-hari adalah jus jeruk. Di dalam buah jeruk terdapat asam sitrat dengan rumus kimia C6H8O7 dengan nama IUPAC asam 2 hidroksi 1,2,3 propana trikarboksilat. Contoh larutan basa dalam kehidupan sehari-hari adalah NaOH atau natrium hidroksida. Zat kimia ini dipergunakan sebagai pembersih saluran pipa atau antisumbat pada wastafel. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah KOH atau kalium hidroksida, dipergunakan dalam pembuatan sabun. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida yang dipergunakan sebagai obat antimah atau obat untuk asam lambung. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dipergunakan untuk plesteran dinding bangunan dan mortar kapur. Teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini merupakan dua ilmuwan, yaitu Bronsted dan Lowry. Konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah berdasarkan pemindahan proton dalam hal ini
adalah ion H+ atau ion hidrogen. Jadi dalam teori asam basa Bronsted-Lowry tidak perlu ada ion OH- atau ion hidroksida. Asal memiliki ion H+, dapat dikategorikan sebagai asam atau sebagai basa. Dengan ketentuan, asam adalah donor proton atau pemberi H+, dan basa adalah akseptor proton atau penerima H+. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Suatu asam setelah melepas satu proton atau satu ion H+ akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi. Asam bereaksi menghasilkan basa konjugasi tambah ion H+. Contoh, HCl atau asam klorida bereaksi menghasilkan H+ tambah Cl-. HCl sebagai asam, Cl- sebagai basa konjugasi. Suatu basa setelah menerima satu proton atau satu ion H+, akan membentuk spesi yang disebut asam konjugasi. Basa bereaksi dengan ion H+ menghasilkan asam konjugasi. NH3 atau amonia itu adalah merupakan basa lemah tambah H+ bereaksi menghasilkan NH4+ atau ion amonium. NH3 sebagai basa dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Berikut merupakan contoh soal tentang pasangan asam basa konjugasi. Soalnya, tentukan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa berikut. HCO3-1 tambah NH4+ bereaksi menghasilkan H2CO3 tambah NH3. Silahkan anak-anak MEM mencoba mengerjakan soal latihan ini ya. Kalian tentukanlah yang mana pasangan asam basa konjugasinya, mana yang berperan sebagai asam dan basa pada reaksi atau reaktan, dan mana pula yang berperan sebagai asam konjugasi dan basa konjugasi pada hasil reaksi atau produknya. Oke, selamat berlatih. Semoga anak-anak MEM paham dan bermakna ilmunya. Teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Jadi, menurut Lewis tidak perlu ada ion H+ atau ion OH-. Asal suatu zat itu memiliki pasangan elektron, maka dapat dikategorikan atau berperan sebagai asam atau basa. Contoh asam basa Lewis ada di PPT yang sudah MEM share, lengkap reaksi kimia beserta struktur ikatannya, yaitu pada reaksi NH3 tambah BH3 bereaksi menghasilkan senyawa NH3BH3. Nah, atom N itu memiliki nomor atom 7, maka konfigurasi elektronnya di kulit K2, di kulit L5, elektron valensinya 5. Kemudian masing-masing atom H itu memiliki satu nomor atom, maka konfigurasi elektronnya di kulit K1 elektron valensinya 1. Nah, karena si N tadi 5, dia berikatan dengan 3 buah atom H, masing-masing satu atom H, atom terminalnya kestabilan duplet ya nak ya, sehingga si N yang 5 tambah 1 elektron masing-masing dari H ada 3, 5 tambah 3 jadi 8. Jadi atom N pada senyawa NH3 sudah memenuhi kestabilan oktet, dan atom terminalnya yang 3 buah H masing-masing sudah memenuhi kestabilan duplet. Sedangkan pada senyawa BH3, atom B itu hanya memiliki 3 elektron valensi karena nomor atom B itu kan 5, boron 5. Konfigurasi elektronnya di kulit K2, di kulit L3, elektron valensi 3. Nah, dia juga punya 3 atom terminal, yaitu atom H. Masing-masing atom H ngambil 1 elektron di atom pusatnya, atom B, sehingga masing-masing atom H pada senyawa BH3 juga memenuhi kestabilan duplet.
Sementara nasib si B, dia hanya punya 6 buah elektron, sehingga dia belum memenuhi kestabilan oktet. Nah, untuk memenuhi kestabilan oktet di atom B ini, maka pasangan elektron bebas yang dimiliki si N itu akan dipakai bersama oleh si B. Akan dipakai oleh si B. Tapi si N tidak memakai satu buah elektron pun dari si B. Jadi ini namanya ikatan kovalen koordinasi ya nak, atau ikatan datif. Nah, si N sebagai pemberi pasangan elektron disebut basa Lewis, dan si B sebagai penerima pasangan elektron disebut asam Lewis. Jadi NH3 bertindak sebagai basa Lewis dan BH3 bertindak sebagai asam Lewis. Indikator asam basa. Untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu zat apakah bersifat asam atau basa, kita nggak boleh dengan cara mencicipinya. Kenapa? Karena zat-zat kimia itu pada dasarnya banyak yang berbahaya atau tidak aman. Contoh misalnya air aki, itu rumus kimianya H2SO4 atau asam sulfat yang merupakan asam kuat, larutan elektrolit kuat. Ini kalau kita cicipi untuk menentukan air aki ini asam atau basa ya. Kalau asam rasanya asam, kalau basa rasanya pahit. Nah, kalau kita cicipi tentu saja lidah kita pun lonyot. Karena ini air aki ini kan air keras ya nak ya. Nah, jadi tidak bisa. Maka kita memerlukan suatu zat untuk mampu membantu kita mengidentifikasi dengan tepat suatu larutan bersifat asam atau bersifat basa. Zat yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dengan tepat suatu larutan bersifat asam atau basa dengan cara menghasilkan warna yang berbeda jika dalam lingkungan asam atau lingkungan basa disebut zat indikator asam basa. Indikator asam basa terbagi dua, yaitu satu indikator alami dan dua indikator sintesa. Indikator alami adalah zat-zat indikator yang secara alami terdapat di alam dan dapat digunakan sebagai zat untuk mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa. Adapun zat-zat di alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa adalah kunyit, kol ungu, mahkota bunga kembang sepatu, dan bunga hidrangea. Fotonya sudah Mem sertakan juga ya di PowerPoint yang telah Mem share ini. Indikator sintesa adalah zat-zat indikator yang dibuat atau disintesa di laboratorium atau di bidang industri. Contohnya kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua, ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Kemudian ada juga kertas indikator universal. Kemudian ada pula larutan indikator seperti larutan indikator PP atau penolphthalein. Dalam kimia rumus kimianya itu C20H14O4. Kemudian larutan indikator metil merah, metil jingga, dan bromtimol biru. Berikut merupakan tabel indikator asam basa dan warna yang dihasilkannya dalam larutan asam atau larutan basa. Kertas lakmus merah, baik dalam larutan asam dan larutan basa, tetap berwarna merah. Kertas lakmus biru, baik dalam larutan asam maupun dalam larutan basa, tetap berwarna biru. Larutan indikator PP atau penolphthalein, dalam larutan asam berwarna bening dan dalam larutan basa berwarna merah muda.
larutan indikator metil merah atau metil red dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna kuning. Larutan indikator metil jingga atau metil orange dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna kuning. Kemudian yang terakhir, larutan indikator BTB atau bromtimol biru dalam larutan asam berwarna kuning dan dalam larutan basa berwarna biru. Nah, nanti meminta kalian lengkapi dengan indikator alami kunyit, kol ungu, dan kembang sepatu. Buat juga warna yang dihasilkannya dalam larutan asam dan larutan basa. Kalau bisa, lengkapi juga dengan warna masing-masing indikator, warna yang dihasilkan masing-masing indikator pada larutan netral. Oke ya nak? Demikianlah materi ajar tentang 3 konsep asam basa dan indikator asam basa, Mem-share, sebelum kita pertemuan proses belajar mengajar tatap muka pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024. Sehari setelah pemilu ya. Oke, dengan harapan anak-anak MEM sudah mempelajari bahan ajar ini. Sehingga anak-anak MEM nanti lebih mampu lagi, lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam kegiatan praktikumnya. Jadi untuk mengidentifikasi larutan bersifat asam, basa, atau netral, anak MEM insya Allah sudah lebih mampu, sudah lebih mahir. Oke anak ya, jangan lupa juga dipelajari LKPD atau lembar kerja peserta didik praktikum yang telah MEM share juga. Oke anak-anak MEM, tetap semangat. Semoga dapat dipahami dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun anak MEM mempelajari materi dari MEM ini. Sukses untuk kalian!